Masing-masing itu membawa sender radio, pemancar radio. Kalau menurut catatan tadi baru saya baca ada 154 sender radio itu. Iya, masing-masing terhubung di dengan Sumatera radio. Itu. Iya. Jadi Panglima Hidayat meninggalkan rapat yang di rumah dinas Gubernur Sumatera itu. Nah, dalam satu versi satu versi ini saya katakan. Hari itu juga beliau berangkat menuju ke Aceh. Assalamualaikum Pak Dato. Waalaikumsalam. Linda, Firdaus. Pak Dato, ini kalau kita jemput sejarah ke belakang, Pak. Iya. Dalam catatan sejarah itu sebelum peristiwa agresi militer 2, yang kemudian di agresi militer 2 itu kan serangan Belanda itu tertuju pada Jogja dan Bukit Tinggi. Nah, lalu konon dalam catatan yang ada di DHD itu sudah direncanakan oleh Bung Hatta atau gimana ceritanya itu ketika itu Pak Dato? Luar biasa. Jadi saya tergugah dengan pertanyaan ini berkaitan dengan situasi sebelum agresi Belanda kedua. Sebetulnya sejak agresi pertama itu Belanda itu selalu mengancam Republik ini kemana saja pergi, dan sesudah dalam menghadapi agresi pertama memang kan pemerintah mundur ke Jogja, lalu dari tahun 47 sampai 48 itu suasana Jogja itu sebetulnya mencekam. Kenapa mencekam? Karena di kota yang masih termasuk kota kecil, itu seluruh pemerintahan pusat terkonsentrasi di sana. Tambah seluruh militer TNI. Dari Siliwangi saja berapa ribu orang itu juga menumpuk di Jogja. Nah, kan gitu. Nah, detik-detik menjelang agresi Van Mock itu, di sana Bung Hatta yang beliau itu adalah juga Menteri Pertahanan, Perdana Menteri, Wakil Presiden, memanggil seorang perwira dari Siliwangi namanya Dan Yahya, Letnan Kolonel. Lalu ditanyakan, andai kata Jogja jatuh, kemana pangkalan kita pindahkan? Itu bahasanya, jadi sebutannya pangkalan. Jadi saran dari Dan Yahya yang juga kebetulan orang sini, orang Padang Panjang, langsung saja disarankan ke Bukit Tinggi. Yang 3 alasan. Yang pertama, alamnya strategis. Yang kedua, logistik tersedia. Yang ketiga, rakyatnya cinta Republik. Jadi dengan 3 alasan itu langsung diterima memorandum Dan Yahya ini oleh Perdana Menteri, Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan. Kemudian sebelum-sebelumnya beliau sudah berkantor di Bukit Tinggi. Dialog terakhir itu terjadi di Jogja, karena memang bolak-balik Bung Hatta Bukit Tinggi ke Jogja. Dan kemudian langsung diambil sikap oleh pemerintah pusat. Bung Hatta kembali lagi ke Bukit Tinggi, dibawa menteri-menteri senior. Antara lain Menteri Kemakmuran, Mr. Safruddin Perdana Negara,
Indra Caya, Menteri Keuangan kalau tidak salah. Kemudian Insinyur Mananti Sitompul, itu Menteri Pekerjaan Umum sekarang lah. Dan beberapa lain yang senior. Sekaligus dibawa waktu itu dari kalangan militer dan polisi, ya cukup darat, laut, udara, dan yang daratnya Kolonel Hidayat. Jadi Kolonel Hidayat dari Siliwangi. Karena mereka kan numpuk dari Jawa Barat, numpuk di Jogja, Siliwangi ini. Nah, jadi salah satu yang diambil itu menjadi semacam sesmil itu, dan Yahya tadi, Hidayatnya dibawa ke Sumatera, diangkat sebagai Panglima Teritorium 1. Ya. Jadi sekarang militer Sumatera sudah lebih kuat dari sebelumnya. Sekaligus dibawa Letnan Kolonel Kawilarang. Itu ditempatkan di Tapanuli Selatan, ya, Tapanuli Selatan, karena di sana agak sengit, ya, pertikaian internal. Ditempatkanlah Kawilarang di sana, dan dibawa satu lagi Mayor Akil, masih dari Siliwangi, itu ditempatkan di Pekanbaru. Jadi artinya apa? Bung Hatta di samping kondisi alamnya memang strategis, oleh Menteri Pertahanan ini diperkuat. Dari utara diangkat Kawilarang, dari timur diangkat Mayor Akil ini. Nah itu cara beliau mengkondisikan Bukit Tinggi itu. Nah, ketika Bung Hatta kembali ke Jogja, yang sentral-sentral tadi tetap di Bukit Tinggi. Nah, itu kira-kira akhir September, pemberontakan komunis itu kan sekitar 19 September di Madiun, tahun 48. Jadi Jogja itu juga sudah terancam, di samping ancaman dari Belanda. Nah, waktu beliau akan kembali ke Jogja, dikumpulkan menteri-menteri senior itu. Ditambah yang ada di lokasi adalah Gubernur Sumatera yang sudah itu merangkap Menteri Keamanan. Jadi sudah sebagai menteri beliau, Teguh Muhammad Hasan. Kemudian Panglima Hidayat dan lain-lain. Nah, waktu itu ya istilahnya kita tidak tahu, karena dalam suasana darurat istilah itu kan bisa macam-macam saja. Ya, di briefing lah kira-kira. Jadi kalimat yang kita kutip itu, Pak Saf, maksudnya Pak Safruddin Prawira Negara, saya harus kembali ke Jogja karena ancaman dari Van Mook ini sudah semakin kuat, dan pemberontakan di Madiun. Jadi saya tidak bisa tinggalkan itu lama-lama, saya harus kembali. Dia katakan bahasa Belanda itu. Dan kawan-kawan tinggal di sini. Bersiap-siap. Andai kata Jogja jatuh, saya akan memerintah dari sini. Dan Bung Karno akan mengendalikan dari New Delhi, dari India. Ini berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh tokoh-tokoh ini, iya kan? Waktu itu kan tidak spontan langsung diketahui bahwa Jogja jatuh tanggal 19 Desember itu. Belanda itu masuk pagi ke Maguwo, jam 6, antara 6 dengan 7.
masih sempat sampai jam 11 itu rapat kabinet. Ya. Membuat. Nah, itu yang dikeluarkan 2 mandat itu. 1 mandat ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini Bung Karno dengan Bung Hatta. Isinya ditujukan kepada Mr. Safrudin yang ada di Sumatera, ya, dalam hal pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan agar dibentuk pemerintah darurat. Nah, itu intinya. Kemudian dibuat lagi 1 lagi mandat ke Mr. Maramis dan India. Sudarsono di India, ya, dalam hal Mr. Safrudin tidak dapat membentuk pemerintah darurat agar dibentuk exile government, ya, di India. Keduanya waktu itu kan pakai radiogram. Nah, pakai radiogram. Sudah dibuat, sudah dikirim. Ini tidak dapat keterangan yang jelas, tetapi yang jelas tidak pernah sampai kedua mandat itu, sehingga hancur. Sendernya dihancurkan. Ya. Nah, sendernya dihancurkan. Nah, langsung situasinya ke Bukit Tinggi dulu. Yang kita tahu kan di Bukit Tinggi. Ya. Di Bukit Tinggi itu terjadi rapat di Gedung Negara yang sekarang Triarga atau Istana Bung Hatta itu. Itu juga dikejar bom terus. Karena memang Belanda selalu mencari peluang untuk mendarat di sana. Tidak bisa dilanjutkan. Sehingga sore pindah ke rumah dinas gubernur yang menghadap ke Ngarai itu. Jadi kalau sekarang ada 3 bangunan itu. Ya. Yang pertama Museum Tridaya Eka Dharma yang ada replika pesawat menghadap ke Danau Singkara. Siano. Ya. Dan yang satu lagi Hotel Minang Internasional di samping kirinya. Ya. Kemudian di belakangnya agak mendaki dia, di sana rumah gubernur. Jadi kalau rumah itu juga menghadap ke Siano. Jadi kalau kita pergi ke sana, saya kira 2 tahun yang lalu ke sana, itu masih ada tangga dari museum ini ke rumah. Museum Tridaya itu? Iya. Ada tangga apa? Cuman tangga itu tidak difungsikan lagi karena sudah diputus oleh pagar. Jadi sekarang seolah-olah museum berdiri sendiri, hotel Minang itu berdiri sendiri, dan rumah jabatan gubernur itu tersia-siakan. Terpisah dia. Dulunya satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini sudah diurus apa pemerintah Kota Bukit Tinggi atau pemerintah provinsi yang mengurus, sehingga sudah agak terawat sekarang. Jadi kita lanjut kepada cerita. Ada pertanyaan satu lagi, atau saya terus saja dulu ya apa yang saya ingat. Jadi mereka yang rapat itu Mr. Safrudin kemungkinan dengan 3 menteri yang lain tadi, tambah Kepala Bank Sentral Mr. Akarim dan Kolonel Hidayat. Nah, Kolonel Hidayat ini ada stafnya yang penting, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Tahir dan Kapten Islam Salim, anaknya Haji Agus Salim ini. Nah, itu 3 itu yang penting tokoh dari kalangan militer. Nah, kemudian dari kalangan Angkatan Udara, polisi dan lain-lain ya tetap ada barangkali. Tapi rapat itu juga tidak selesai, hanya ada bersepakat membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia.
Dan kemudian struktur pemerintahnya akan diumumkan nanti. Ya. Nah, kita mengungsi dulu. Nah, itulah ceritanya. Ya. Jadi bubar rapat, ya sampai di sana beritanya. Dan kemudian ada satu yang tidak hadir, yaitu Residen Sumatera Barat, Mr. Sultan Muhammad Rashid. Kenapa Muhammad Rashid tidak hadir? Karena beliau pergi ke Pariaman menunggu pasokan senjata yang diselundupkan dari Singapura ke Indonesia, ke Sumatera di Pelabuhan Pariaman. Ya. Nah, jadi tidak sempat hadir. Ya, Pak Datuk. Ada hubungan emosional Pak Datuk, dan bagaimana Pak Datuk melihat dan kemudian kira-kira apa nilainya bagi generasi muda mendatang? Gini, dari pusat waktu itu di Jogja mengirim telegram. Telegramnya konon kabarnya tidak pernah sampai. Tapi kemudian Pak Safruddin Prawira Negara dan Pak Maramis di New Delhi, mereka sudah siap-siap. Lalu kemudian langkah pertama langsung diambil oleh Pak Safruddin Prawira Negara dan kawan-kawan. Komunikasi kan tidak jalan. Secara konteks komunikasi kan terputus itu Pak. Tapi kenapa mereka bisa ambil langkah yang tepat dan pasti, sementara komunikasinya tidak terhubung dengan, kira-kira apa makna dibalik peristiwa ini Pak? Jadi pada waktu itu para pejuang ini mempunyai sense of belonging dan sense of responsibility. Jadi mereka yang bertemu waktu hendak ditinggalkan oleh Bung Hatta tadi menangkap pesan-pesan. Pesan yang pertama ialah Bung Hatta akan kembali nanti ke sini mengendalikan pemerintahan apabila Jogja jatuh. Ya, tapi kan ketika itu tidak disebut jadwal Pak. Memang tidak disebut jadwal, tapi ini kan sudah ancaman. Ancaman ini dua loh, dari Belanda dan dari komunis. Madiun. Jadi memang sangat genting waktu itu. Nah, pada waktu itu juga Bung Hatta mengatakan, saya akan memerintah dari sini, Bung Hatta mengendalikan dari India. Bung Karno dari India. Bung Karno dari India. Jadi saya memerintah di sini, dan Bung Karno memerintah di India, iya di Bukit Tinggi. Jadi dalam pikiran mereka ini sudah ada bahwa Bung Hatta akan ke sini dan Bung Karno akan ke India. Nah, itu yang tadi disambut di Gadut itu, seolah-olah Soekarno akan pergi ke India, ditunggu-tunggu di lapangan Gadut. Padahal peristiwa 19 Desember ini kan tidak pernah ada informasi sama sekali. Kejadian 19 di Jogja, begitu Maguwo dikuasai dan Jogja dikuasai, kan pejuang yang di Bukit Tinggi tidak tahu. Tapi mereka berpegang keyakinan para pemimpin, para anggota kabinet lah waktu itu, kepada apa yang diucapkan oleh seorang wakil presiden itu kan tidak ada alternatif lain. Artinya mereka harus berpikir tentang itu gitu. Nah, jadi itulah artinya mereka sudah menunggu-nunggu ini kapan ini Jogja jatuh, kapan ini Jogja jatuh, kapan ini Jogja jatuh, kan gitu. Langsung ambil alih. Langsung dia bentuk pemerintah darurat itu. Jadi artinya minta maaf, demikian jangkauan para pemimpin itu terhadap masa depan apa yang akan terjadi, termasuk oleh si dan Yahya tadi. Kenapa dia memilih Bukit Tinggi dan dia tahu situasi dengan 3 kriteria itu, kan? Jadi pahlawan pendiri Republik ini banyak yang masih belum tergali. Bisa saja dan Yahya bisa saja dan Yahya itu digali, asal literaturnya kita temukan gitu. Dan saya waktu
Pak Ibong ke sini tanggal 13 13 November. Saya sudah minta ke beliau kalau ada tulisan Kapten Islam Salim, ya, yang ditinggal. Itu kan pamannya itu. Ya. Nah, saya udah minta ke beliau janji mengirim itu gitu. Jadi itu cara kita menggali sejarah. Saya sudah katakan saya bukan sejarawan. Ya. Nah, tetapi karena amanah saya mengurus organisasi DAD 45 selama 5 tahun. Dari tahun berapa Pak Dato? Tahun 2013 tepatnya sampai 2018. Saya bergelut dengan literatur itu gitu. Nah, jadi ingatan saya yang tertuju kepada buku-buku itu sekarang. Nah, sekarang kalau saya disuruh mencari buku itu juga sudah enggak tahu tempatnya. Enggak tahu tempatnya. Enggak bisa saya mencari kondisi fisik saya. Nah, itulah makanya kita mencari generasi muda atau generasi penerus yang berminat gitu. Nah, kemudian Pak Dato, cerita soal Bukit Tinggi. Ya. Kota kecil yang punya peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Satu, tidak bisa kita abaikan dari kisah awal PDRI. Lalu kemudian di sana justru kelahiran Polwan. Kemudian ada sekolah-sekolah laskar. Bagaimana ini Pak Dato? Sekolah-sekolah apa aja tuh? Mungkin bisa Iya. Jadi Bukit Tinggi itu kan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh lah, ya, tokoh-tokoh Sumatera Barat. Kenapa pada waktu revolusi itu? Karena Padang ini sudah diduduki oleh sekutu, ya kan? Sampai batas Tugu Linggarjati ini di Tabing, jadi sekutu sudah di sini. Nah, jadi daerah yang bebas itu, ya Bukit Tinggi itu. Jadi pejuang itu berkumpul di sana gitu. Nah, menurut tradisi di Sumatera Barat itu 3 kelompok masyarakat itu tidak bisa terpisah. Yang pertama kelompok Nini Mama atau kelompok masyarakat adat, ya. Yang kedua kelompok alim ulama, kelompok masyarakat agama, kiai-kiai lah kalau di daerah lain. Yang ketiga, yang lain di luar itu, terutama guru-guru, intelektual, waktu itu dosen-dosen kan belum ada. Iya. Pengusaha, itu golongan cerdik pandai, ya kan. Nah, ini yang berkonsolidasi diri, ya, 3 unsur ini yang membentuk. Bahkan waktu Jepang juga akan membentuk tentara bantuan. Itu konsultasi dengan 3 tokoh ini, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh intelektual ini, sehingga dia bentuk, bahasa Jepangnya saya tidak ingat, tapi lembaga untuk mendirikan pendidikan Gyugun. Gyugun itu kalau di Jawa tentara peta. Pembela tanah air. Kalau di sini masih menggunakan bahasa Jepang. Ya, kira-kira tentara rakyat lah, kira-kira. Itu artinya tentara rakyat. Itu gunanya untuk pasukan Jepang. Gunanya untuk pasukan Jepang. Jadi Jepang ini memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat sehingga terlihat seolah-olah itu merupakan gerakan masyarakat yang membentuk Gyugun itu. Yang ibu-ibunya diminta menyediakan logistik untuk Gyugun ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk beras jempitan. Jadi ibu-ibu ini yang datang ke rumah-rumah, karena anak-anak kita akan dididik jadi tentara. Padahal untuk Jepang. Itu di Bukit Tinggi kejadiannya. Nah, itu di Bukit Tinggi kejadiannya. Makanya Gyugun itu ada 2. Ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Padang. Nah, jadi sudah 2 itu sekolah-sekolah itu, ya. Kalau yang ketiga itu
sesudah kita merdeka membentuk perwira-perwira yang tadi yang diciptakan oleh Jepang itu kan tidak berapa yang perwira. Ya. Tidak berapa yang perwira, maka waktu revolusi itu dibuat sekolah perwira atau sekolah kadet. Sekolah kadet. Sekolah kadet. Sekolah kadet, sekolah officer beda, Pak? Sama itu. Cuman saya arti kadet itu apa, arti officer Iya, itu iya. apa? Ya. Tapi secara umum sama Itu aja? dia. Oh, itu dia. Nah, itu dia. Nah, jadi tempatnya di mana? Itu di lapangan kantin yang sekarang menjadi kantor Kodim itu. Ya. Wah, itu markas besar yang selalu untuk Sumatera itu selalu di situ gitu. Tugunya masih ketemu. Tugu Kadet itu dibangun sekitar tahun 85 memperingati 40 tahun Republik Indonesia. Karena pada waktu itu pejuang masih hidup, mudik semua pulang kampung. Pejuang dari seluruh Indonesia yang mantan pejuang itu. Yang lahir dari sekolah. Yang lahir dipelopori oleh yang dari sekolah itu. Kalau tidak salah di sana Pak Aleng itu. Pak Abdul Halim. Apa Abdul Halim? Tapi saya tidak tahu persis apakah nanti datanya kita cari apakah beliau ini alumni Gyogun Padang atau alumni sekolah kadet. Tapi yang Pak Jamaris Yunus yang saya gantikan di DHD 45 itu memang sekolah kadet. Sekolah kadet. Itu memang sekolah kadet. Saya juga tidak ingat ya siapa-siapa yang dari sekolah kadet, dari siapa. Kalau yang Ahmad Hussein yang terkenal itu, yang divisi Banteng. Divisi Banteng itu kan paling muda. Sebetulnya beliau itu dari Bintara di Gyogun. Tapi beliau Gyogun Bukit. Padang. Padang. Jadi beliau yang promosi ke perwira. Itu beliau kelahiran tahun 23 kalau tidak salah. Jadi berarti waktu itu tahun 45 itu umur 22 tahun. Umur 22 tahun. Beliau termasuk yang paling muda lah. Kolonel Ahmad Hussein itu. Yang supaya jangan gantung, siapa Ahmad Hussein itu yang mendirikan batalion Kuranji yang terkenal di Padang itu. Yang terkenal dengan Harimau Kuranji. Harimau Kuranji itu. Oh, berarti batalion itu dibangun belakangan? Batalion itu sudah Republik yang membangun, sudah TRI yang membangun. Ya. Yang batalion itu. Jadi mulanya bukan batalion langsung. Mungkin mulanya dengan peleton, kemudian meningkat makin banyak jadi kompi, makin banyak jadi batalion. Batalion yang terkenal dengan Harimau Kuranji. Harimau Kuranji itu. Nah, itu khusus Padang itu. Padang punya. Khusus Padang ya. Jadi apa Pak pesan Sultan Muhammad Rashid? Sultan Muhammad Rashid. Iya. Jadi menjabarkan memorandum dan Yahya kalau mau membentuk pangkalan di Bukit Tinggi dengan 3 kriteria. Di Bukit Tinggi ada lagi yang menjabarkan itu, ya. Beliau itu adalah residen yang keempat untuk Sumatera Barat. Tahun 48 19 Desember itu beliau yang menjadi residen di Sumatera Barat, otomatis beliau yang menjadi tuan rumah dari seluruh tamu. Baik yang datang dari nasional, dari Jogja maupun dari pemerintah provinsi dari Sumatera Utara, termasuk Panglima Sumatera, dan semua yang pergi ke Bukit Tinggi, termasuk orang Sumatera Barat sendiri yang pindah dari Padang. Nah, beliau berkomentar, kalau mau evakuasi, pergi evakuasi ke arah timur. Maksudnya dari Bukit Tinggi. Timur dari Bukit Tinggi? Dari Bukit Tinggi. Memang ke arah Payakumbuh 50 kota hari ini? Belum sampai, bisa macam penterjemahannya bisa. Nah, penterjemahannya bisa macam-macam. Dengan alasan, yang pertama daerahnya luas, yang kedua sawah ladangnya banyak, yang ketiga rakyatnya ramah. Itu bahasa beliau. Jadi daerahnya luas, itu berarti masih banyak daerah-daerah yang bisa tempat bergerilya lah gitu. Yang kedua,
sawah ladang banyak, identik dengan logistik tadi, Ya. ketersediaan logistik dari rakyat. Rakyatnya ramah, memang secara khas kultur orang Payakumbuh ini ramah, ya kan? Suka dengan tamu. Itu. Jadi diharapkan kalau evakuasi ke sana kita mendapat pelayanannya bagus. Ini teori kan? Ya. Prakteknya memang rombongan terakhir dari Bukit Tinggi itu berangkat di sore hari, saya tidak ingat tanggalnya, antara tanggal 22, 21, 22, 23. Nanti kita cari literaturnya. Itu membumi hanguskan Bukit Tinggi itu supaya jangan diduduki oleh Belanda. Itu sebelum diumumkan kabinet ya? Kalau tidak salah sebelum diumumkan. Iya, kabinet. sebelum diumumkan kabinet, ya kan nanti tentara Belanda ini mendarat di Singkara. Ya. Kenapa? Karena Bukit Tinggi itu memang strategis. Lembah Anai itu kan tidak bisa ditembus oleh Belanda. Ya. Sejak dari Perang Padri sampai PDRI sampai PRRI, tiga istilah militer yang sama ini, seluruhnya kan di Sumatera Barat. Ya. Nah, jadi strategisnya Bukit Tinggi ini, itulah lembah Anai itu tidak bisa diterobos dengan mudah. Ya kan? Nah, sesudah sampai di Bukit Tinggi, kalau masih mau menyelamatkan diri lagi, itu yang diarahkan ke timur tadi oleh Sultan Muhammad Rashid. Nah, itulah jalan Bukit Tinggi Payakumbuh yang dilalui kalau tidak salah 21 malam. Tanggal 21 malam. Sesudah Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi itu dihanguskan, di bumi hanguskan, seluruh yang akan evakuasi itu menuju jalan raya, jalan lurus itu. Kan ada lurihlah jalan Payakumbuh. Nah, itu lirik lagunya kan. Oh, di jalan raya itu, kalau pandangan diarahkan ke Bukit Tinggi yang sudah membara karena bumi hangus, sementara ini orang berjalan kaki, naik pedati, naik sepeda, naik mobil, berbondong-bondong ke arah timur. Nah, itu prakteknya. Ya. Nah, jadi prakteknya itu memang apa yang digambarkan, diimajinasikan oleh Muhammad Rashid itu memang betul akhirnya menjadi kenyataan. Jadi ke arah timur itu penafsirannya bisa arah timur kota Bukit Tinggi saja, karena kalau ke barat kan Ngaresiano. Tidak bisa. Selatan arah ke Padang Panjang. Nah, selatan ke Padang Panjang, ke utara ke Pasaman. Nah, tapi kalau ke timur kan menuju ke Payakumbuh, bisa dia Agam Timur itu. Nah, bisa dia Payakumbuh dan sekitarnya, Kabupaten Limau Kota, bisa sampai ke Riau. Bisa sampai ke Riau. Nah, itu maksudnya ke timur itu kan. Dalam kenyataannya nanti PDRI itu dari Bukit Tinggi kan ke timur, dia ke Halaban. Nah, kemudian rombongan utamanya terus ke Bangkinang. Nah, dekat ke Pekanbaru dia belok ke kanan ke Teluk Kuantan. Nah, terus balik ke barat ke Sungai Dareh. Sungai Dareh ke selatan lagi, baru sampai di bukan. Kalau Sungai Dareh, sudah Sungai Dareh itu yang dimudiki sampai ke Bidaralam. Bidaralam ya. Bidaralam. Jadi itu kira-kira apa tadi. Nah, alangkah indahnya kalau ya memorandum arahan Sultan Muhammad Rashid itu dirangkai dalam sebuah karya tulis, dan kalau dituangkan dalam bentuk karya-karya lain, film, umpamanya film kolosal, wah itu luar biasa, termasuk peristiwa yang di Koto Tinggi, dan kemudian peristiwa Si-7 tanggal 15, itu berkaitan seluruh. 15 Januari, itu berkaitan semua. Jadi Panglima Hidayat meninggalkan rapat yang di rumah dinas Gubernur Sumatera itu. Nah, dalam satu versi ya, satu versi ini saya katakan,
hari itu juga beliau berangkat menuju ke Aceh. Ya. Menuju ke Aceh. Nah, apa yang akan diurus oleh Panglima Hidayat ini? Nah, tadi antara lain apa yang diletakkan oleh Bung Hatta mengkondisikan Sumatera Utara, Tapanuli, dan seterusnya sampai ke Aceh. Itu 3.500 kilo. Jalan kaki itu. 3.500 kilo. Ya, jalan kaki itu. Nah, entah bagaimana caranya sampai di sebelum kota Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman itu, di Bonjol atau di Kumpulan, di sana itu kan ada markas Mobrih dulu, Brimob. Mobrih. Iya, Mobrih. Ya. Ya, ada markas Mobrih. Nah, nanti akan kita cari timelinenya, kapan beliau di sana. Tapi yang jelas dari sana 16 kilo ke Koto Tinggi. Nah, 16 kilo ke Koto Tinggi. Panglima Hidayat ini, nah, di sini pentingnya tokoh-tokoh tadi, Letkol Ahmad Tahir dan Kapten Islam Salim. Apakah beliau bertiga atau sendiri? Kita tidak tahu. Dia nyebrang ke Koto Tinggi. Sampai di Koto Tinggi itu pergantian tahun 48 ke 49. Katakanlah malam tahun barunya di sana. Iya kan? Nah, beliau bertemu dengan Residen Sumatera Barat Muhammad Rashid yang pimpinan di sana. Kenapa Muhammad Rashid di sana? Karena sesudah dari Pariaman tadi meninjau doping senjata dari Singapura, beliau langsung menyusul ke Halaban. Ya, nah, tiba, kalau Firdaus kan menyebutkan jamnya itu jam 2 berapa itu? Ya sekitar jam 3 lah. Ya, sekitar jam 3 kan. Beliau sampai langsung rapat kabinet di sana. Disusutlah siapa yang menjadi ketua PDRI, siapa yang menjadi wakil ketua. Ketuanya Muhammad Rashid, Safruddin, Mr. Safruddin Prawira Negara. Wakil ketuanya Teguh Muhammad Hasan tadi. Dan salah seorang ketua adalah Mr. Muhammad Rashid ini. Sampai menjelang subuh. Itu kan tanggal 22 dini hari. Iya kan? Ya. Tanggal 22-nya kan sudah sampai di Bukit Tinggi ini, apa ini, dari Ngaresiano, dari Singkara, ya kan? Belanda ini sampai di Bukit Tinggi, sampai di Bukit Tinggi. Nah, informasi kan sudah masuk, Belanda sudah di Bukit Tinggi, katanya kan begitu. Nah, terburu-burulah mereka subuh itu ya meninggalkan. Nah, memang kita harus cari tanggal yang tepat. Rombongan itu terbagi dua. Rombongan besarnya 63 orang kalau tidak salah, dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawira Negara, terus ke Bangkinang. Nah, ya, di Bangkinang terjadi peristiwa oleh pesawat Belanda kan. Kemudian dia terus melewati Pekanbaru sampai menjelang masuk Simpang 3 itu dihadang oleh Mayor Akil tadi. Oh, bertemu dengan Mayor Akil yang ditugaskan oleh Bung Hatta dulu. Waduh. Bertemu dengan Mayor Akil tadi. Iya kan? Ya. Bertemu dengan Mayor Akil tadi. Pak Saf tidak usah lanjut bersama rombongan ke Pekanbaru karena Belanda sudah masuk. Pekanbaru sudah dikuasai pula ya? Iya. Nah, otomatis waktu itu dia belok ke kanan, ya, ke kanan, belok ke kanan. Rombongan yang 63 orang itu belok ke kanan, Kelipat Kain, Taratak Buluah dan seterusnya kan. Saya tidak tahu apa sungai apa itu yang diseberangi di sana. Tidak bisa diseberangi, sehingga mobil ini harus ditenggelamkan. Nah, mobil-mobil itu harus ditenggelamkan. Nah, ada waktu itulah Pak Akil ini membantu mobil Jeep
satu untuk rombongan ini. Ya. Dengan jeep waktu itu kan pakai penyeberangan kayu ini rakit. Pelayangan ya. Nah, yang mobil yang besar milik dan kebanggaan Teuku Muhammad Hasan yang dibawa dari Bukit Tinggi, mobil jabatan gubernurnya itu apa ya? Mobil mewah ini putih. Nanti kita ingat sebutannya kan. Itu terpaksa ditenggelamkan di sungai itu untuk menghilangkan jejak dan memudahkan evakuasi begitu. Artinya apa? Kalau di DHN pusat di Menteng Raya 31 itu ada mobil-mobil presiden, ya, mobil Bung Karno, mobil apa menjadi apa koleksi museumnya. Mestinya di Museum Bela Negara ini juga ada mobil itu. Diambil mobil itu, ambil replikanya saja. Ya, replikanya saja ditaruh. Inilah mobil yang digunakan oleh PDRI untuk mengungsi itu. Kalau perlu kacamatanya Mr. Safrudin yang pecah di Bengkinang itu, ya kan? Itu juga masuk jadi museum itu. Nah, jadi itu. Nah, yang pokok yang ingin kita uraikan sekarang ialah rombongan kecil tapi lebih dahulu berangkat dari Halaban dini hari tadi adalah rombongan residen Sumatera Barat. Rombongan residen Sumatera Barat, dia pergi ke Koto Tinggi yang kira-kira 50 atau 60 km dari Payakumbuh ke arah utara. Iya kan? Dia sudah standby di Bukit Tinggi, rombongan induk sudah ke Bangkinang, artinya untuk sementara sudah mengurus diri masing-masing. Tapi masing-masing itu membawa sender radio, pemancar radio. Kalau menurut catatan tadi baru saya baca ada 154 sender radio itu. Iya, masing-masing terhubung di dengan Sumatera radio. itu. Iya. Tetapi yang paling terkenal itu adalah YBG 6. Yang dibawa ke ya YBG 6 itu yang paling terkenal ya. Nah, menjelang tanggal 15 sekitar tanggal 10 Januari Belanda ini kan sudah tadi tanggal 22 sudah di Bukit Tinggi dia kan. Pada tanggal 10 itu dia sudah di Kota Payakumbuh. Iya kan? Dia terobos ke Koto Tinggi itu. Ya. Wow. Sementara para pejuang ini memotong kayu-kayu direbahkan di jalan itu. Ya, untuk menghambat lajunya ini. Tapi akhirnya sampai juga Belanda ini ke sana. Yang para pejuang kita, tokoh-tokoh kita yang dipimpin oleh Muhammad Rashid ini sudah mencar dia. Tidak ada satupun yang ditemui. Tetapi Belanda tahu kalau pemancar ini hidup. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Disitulah yang ini yang akan menyiarkan ke dunia. Yang itu yang akan menyiarkan ke dunia. Nah, ini sender ini, pemancar ini sebetulnya dikelabui oleh para pejuang itu, ya, dari Belanda masuk ke Koto Tinggi itu sebetulnya dekat saja di pinggir jalan, tapi ditutupi dengan daun-daun, dengan tai kerbau, dengan macam-macam. Di kandang ya. Nah, kan itu dia. Sebetulnya yang paling dicari itu bukan orang. Bukan Mr. Safrudin dan kawan-kawan. Bukan. Karena ini akan berbahaya kan? Ini yang berbahaya. Jadi artinya apa? Belanda masih beranggapan Mr. Safrudin di sekitar ini. Ya. Padahal yang di sini adalah Sultan Muhammad Rashid tadi. Ya. Sedangkan Mr. Safrudin sudah jauh ke Riau sana, kembali ke Jambi, balik ke Bidar Alam, iya kan? Ya. Sehingga memang sebetulnya induk pemerintahan itu memang dalam pelarian gitu, dalam pengamanan. Dan pertempuran-pertempuran yang terjadi termasuk yang 15 Januari di Situju itu konflik-konflik dengan Belanda gitu. Jadi intinya mereka itu adalah PDRI semua. Perlawanan dari PDRI gitu. Cuman
belum diberi judul bahwa itu perlawanan dari PDRI. Seakan-akan perlawanan terpisah, Perlawanan setuju. Sporadis, seolah-olah sporadis seperti itu. Nah ini sebetulnya tantangan bagi kita generasi muda yang berminat untuk ini melakukan penelitian, pengkajian dan segala macam, sehingga semua itu sekecil-kecilnya peristiwa itu sebetulnya kontribusinya adalah untuk memperkuat Republik ini. Makanya ada tokoh yang mengatakan bahwa PDRI itu penyambung nyawa Republik itu yang harus kita isi gitu. Bukan kita buat-buat, tidak, cari faktanya. Cari faktanya. Jadi salah satu di antara fakta yang kita cari itulah menginventarisir siapa pejuang-pejuang itu yang masih hidup, yang masih mempunyai ingatan yang segar. Sekarang sudah 79 tahun ya, Indonesia merdeka. Kalau diambil dari itu tahun 45, kalau tahun 49 ya 48 lah. 49 itu dikurangi 4 tahun. 75 lah. 75 ya. 75 tahun ya. 75 kalau pejuangnya 75 20 udah 100 lebih rata-rata umur pejuang. 100 tahun lebih. Jadi kita ambil masa dewasa seseorang itu umur 15 tahun, berarti mereka yang lahir tahun 35. Itu yang bisa kita saya katakan saya lahir tahun 51. Jadi orang sudah selesai perang baru saya lahir kan. Sebetulnya saya tidak layak untuk mengemukakan pandangan saya sendiri, tidak layak gitu. Dan saya juga bukan sejarawan. Cuman dari aspek motivasi ini, memang saya mengambil posisi ke sana gitu. Ya, apalagi pada itu kan pernah ikut mengurus ini. Iya, itu aja. Itu Firdaus. Jadi kembali ada satu hal yang penting pada malam pergantian tahun itu, pertemuan Kolonel Hidayat dengan Gubernur Residen Sumatera Barat sebetulnya membicarakan penyerahan mandat ya pemerintahan militer kepada Sultan Muhammad Rashid. Maka sejak itu Sultan Muhammad Rashid itu diangkat menjadi Gubernur Militer Sumatera Barat. Jadi bukan residen lagi. Sumatera Barat, Sumatera Tengah. Sumatera Barat selalu ditulis garis miring tengah. Oh, oke. Selalu ditulis begitu. Iya. Nah, artinya apa? Itu di tahun 49 itu Pak. Malam pergantian tahun ke 48 ke 49. 48 ke 49. Malam tahun baru. Ya. Oh, setelah Kolonel Hidayat dari Lubuk Skaping ketemu dengan Muhammad Rashid di Halaban itu. Artinya mungkin saja beliau itu teringat. Tanggung jawab saya sebagai Panglima Sumatera adalah membentuk garnizon. Ya. Garnizon yang pas pampres lah. Kan itu. Kan itu mestinya. Jadi itulah beliau kasih mandat ke Mirza Safruddin Perwira Negara ini. Soal bukan Safruddin, Sultan Muhammad Rashid. Soal bagaimana menerjemahkan Muhammad Rashid, yang beliau terjemahkan itu adalah membentuk pemerintahan bupati-bupati militer. Ya. Sedangkan yang garnizon atau pas pampresnya itu tidak sempat disentuh. Maka di Bidar Alam, tempat paling lama itu Mr. Safruddin dan rombongan itu atau kabinet itu berdomisili di sana. Ya memang yang menjadi pas pampresnya itu adalah waktu itu belum sebutan pas pampres, tapi ketua BPNK. Ketua BPNK namanya. Badan Penolong Nagari dan Kota. Waktu itu saya ingat namanya Pak Haji Abbas Ahyanda dari Nur Firwansah dulu. Saya pernah ketemu dengan Bapak. Tapi sekarang Bapak itu Nur Firwansah. Iya, Nur Firwansah. Ahyandanya. Wakil Bupati Solo Selatan. Wakil Bupati Solo Selatan. Nur Firwansah. Nur Firwansah. Dan Bupati Solo Selatan si Safrizal ya. Safrizal, ya. Safrizal apa namanya itu? Ya, Safrizal. Safrizal ya. Ya.
Bapaknya itu wali nagari Di bidang alam. di Bidar Alam, Pak Jamaan itu. Pak Jamaan. Jadi di bawah wali nagari itu ada ketua BPNK ini. Jadi Mr. Safruddin ini dijemput ke Abai Sangir atau Abai Siat itu oleh utusan dari Bidar Alam dengan membawa dendeng kijang rusa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.